Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien también. ¿Cómo estuvo en tu día? Qué bien. Begitulah cara orang Latin bertanya kabar kepada seseorang. Lanjut. Kali ini saya akan coba pergi ke tempat pelesiran yang sedikit orang tahu. Tempat pelesiran yang mencuri hati dari negara paling bangga di dunia. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dengan nama negara Kolombia. Ya, Kolombia. Kolombia merupakan negara yang terletak di ujung benua Amerika Selatan, yang memiliki karakteristik kawasan yang beragam. Dan Kolombia salah satu negara yang pernah bikin gempar dunia, dengan nama besarnya ialah Pablo Escobar. Pada masa itu, Pablo Escobar orang paling dicari di dunia, tapi sih itu dulu. Dan ternyata, di mana terdapat wanita-wanita cantik, maksudnya kota wisata yang cantik dan jarang orang ketahui. Salah satunya adalah kota Cartagena. Kota yang didirikan oleh Dom Pedro dari negara Espanyol pada tahun 1533 dan tidak diragukan lagi dengan memiliki keindahan pesona pantatnya yang biasa dibuat berhasil mencuri hati para turis dari mancanegara. Dan objek wisata ini diresmikan sebagai tempat wisata salah satu tempat nongkrong tempat rumpi paling populer di Kolombia dan tentunya paling bersejarah di kawasan Amerika Selatan. Walaupun asal-usulnya nama Cartagena ini dikasih oleh seorang pelaut yang berasal dari Timur Tengah pada zaman Christophorus Columbus yang berarti sepotong roti. Kota yang menjadi maskot wisata terfavorit di Kolombia merupakan kota kelima terbesar di Kolombia, 658 km arah utara dari ibu kota Kolombia. Cartagena yang memiliki pesona kecantikan dan romantis dan menawan dan unyu-unyu selalu ramai pengunjung dari berbagai negara, dan salah satunya adalah pantai Boca Grande yang berarti muara besar. Tak heran banyak celana dalam yang berseliweran dan berceceran dan gadis-gadis cantik yang mengenakan bikini saja, bahkan nekat hanya dengan penutup badan seadanya saja. Dan perlu ketahui ya bos, bahwa ada dua objek wisata paling diminati warga di Cartagena. Selain Boca Grande, ada juga Benteng Cartagena yang merupakan peninggalan dari Espanyol, suatu pelabuhan yang unik terletak di semenanjung Laut Karibia. Nah, kalau si bos suka mantai dan berjemur dan melihat sunset di sini sangat cocok tempatnya, dijamin gak mau pulang. Tidak hanya mantai dan benteng pelabuhan saja, bahkan Cartagena juga terkenal dengan nuansa malamnya yang efek cendol. Selain dari mantai dan benteng, Cartagena merupakan kawasan yang memiliki berbagai macam sejarah dan budaya yang unik. Si bos juga bisa melihat-lihat berbagai macam cewek. Duh, keingetan efek cendol. Maaf, maksudnya efek cendol. Sorry. Melihat-lihat monumen di istana yang penuh bersejarah di Cartagena. Kawasan wisata di Cartagena juga terbagi atas 3 zona, yaitu ada San Pedro, San Diego, dan Getsemani. Di San Pedro, si bos akan disuguhkan dengan nuansa penuh karakteristik seperti berada di masa Maya, dengan gereja dan bergaya Andalusia. Disajikan pintu masuk pusat kota dengan melalui pintu Puerta de Reloj. Puerta de Reloj adalah pintu masuk menuju ke Plaza de las Coches atau lapangan Carriages, serta Plaza de la Aduana adalah sebuah lapangan San Pedro Clave yang kini namanya diabadikan sebagai gereja dan museo di seni modern. Selangkah dari museo terdapat Plaza de Bolivar, yaitu lapangan bola. Maksudnya lapangan Bolivar. Gereja Santo Domingo yang merupakan hadiah dari seniman Fernando Botero memiliki dekorasi Mujer Reclinada, sejarah dari seorang wanita reclining, dan istana Inkuisisi dan gedung sejarah Cartagena dengan istana pemerintahan katedral bergaya abad ke-16. Dan gedung Teatro Heredia dan perpustakaan foto-foto sejarah di rumah Marqués de Valdehoyos yang berdekatan dengan Agustinian Father Convent. Father Convent merupakan salah satu universitas ternama di Cartagena yang diresmikan pada akhir abad ke-19 dan menjadi universitas terkondang di Cartagena. Tapi perlu si bos ketahui bahwa di San Pedro tidak hanya terkenal dengan istana bergaya Andalusia dan gerejanya saja, karena desa ini terkenal dengan rumah bordir, maksudnya bordir hasil tenunan tangannya yang terkenal ke mancanegara. Tapi ngomong-ngomong berapa bos pergi ke sananya ya? Saya tidak tahu. Tapi kemarin naik angkot hanya 3.500. Saya pikir ngomong gini kamu sudah pernah ke sana. Belum, lagi latihan dulu. Oke, lanjut ke San Diego. Es un restaurante adentro de la cárcel de San Diego en Cartagena, Colombia. Para mejorar la calidad de vida de población carcelaria y penada, el cual será un escenario permanente para demostrar de manera clara y contundente cómo los errores se pueden convertir en
oportunidades y las oportunidades en una realidad. Nah, itulah salah satu restoran termasuk di San Diego selain Biara Santa Clara dan Santa Catalina. Kota tua San Diego yang memiliki suasana kalangan menengah dan menenangkan memiliki salah satu restoran yang berada di dalam penjara wanita. Inilah salah satu keunikan dari kota San Diego, di mana para tahanan diajari, dibimbing, dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana kesalahan dapat menjadi peluang dan peluang akan menjadi kenyataan. Begitulah kata Yona Balmond sebagai manajer di Yayasan Aksi Interno ini. Tapi walaupun restoran ini diciptakan di dalam penjara, dari menu makanannya tidak kalah dengan restoran umum lainnya, karena restoran Interno yang tersorot ini juga memiliki koki-koki terbaik yang menyajikan menu untuk para pelanggannya, sampai menyajikan menu Eropa punya katanya sih. Selain Interno nih, si bos perlu ketahui San Diego juga memiliki pusat belanja yang terkenal termasuk dan terunyu-unyu, yang konon katanya bangunan ini bekas penjara dan bangunan bawah tanah sebagai barak untuk Spanyol yang dibangun oleh Antonio de Arevalo ketika Perang Saudara pada abad ke-19, dan sekarang diabadikan menjadi pusat pertokoan, galeri seni, butik, dan bisnis lainnya, dan menjadi daya tarik wisata yang populer. Hasil kerajinan tangan tradisional Kolombia dan beragam souvenir lainnya berada di sepanjang kota bertembok ini. Apa nama pusat belanja itu, Dodi? Ya lupa, namanya adalah Las Babedas, berada di utara kota bertembok, terletak di antara PT Santa Clara dan Santa Catalina. Oke, kita pergi ke Getsemani. Getsemani merupakan area yang paling cakep, paling santuy, dan paling riang gembira di Cartagena. Yang singkat cerita, kawasan ini bekas warga Afrika yang menjadikan budak dulu sampai sekarang tinggal di kawasan ini. Parque Centenario atau Taman 100 tahun menjadi kawasan terbaik di Getsemani yang dibangun sebagai simbol kemerdekaannya. Nah, yang menjadi unik di Getsemani, si bos akan berkenalan dengan orang-orang Afrika walaupun tidak harus pergi ke negaranya. Jauh banget ya bos ya. Di area yang sama juga terdapat gedung konvensi Cartagena dan Iglesias Orden di dekat tinggalan San Francisco. Cloister juga berada di kawasan Getsemani dan nyaris memiliki arsitektur yang sama karena dilengkapi oleh dinding kota yang bertembok. Akan tetapi, lebihnya di Getsemani, kota tua Cartagena ini dipenuhi dengan berbagai macam seni dan menggabungkan berbagai budaya, menjadikannya rumah bagi beberapa aliran musik terbaik di Kolombia. Bahkan kabarnya tidak sedikit karya seniman Cartagena dari Getsemani berhasil menarik perhatian seniman Eropa dan New York. Nah, begitulah singkat cerita dari kota sepotong surga ini yang menjadi saksi bisu pada zaman kolonial Spanyol di Kolombia, yang menjadi wisata paling terfavorit sekarang. Bos, kira-kira kapan ya kita pergi ke sana? Bos? Maaf, Dodi. Saya sudah di bandara menuju ke Cartagena. Sampai jumpa nanti. Ya, oke lah. Hasta luego, cuídate. Muchas gracias.